Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Biasanya Padepokan Budi Raharjo dimulai dengan ngopi dulu. Tapi ini udah habis. Kenapa? Karena ini adalah video kedua yang saya buat hari ini. Atau pagi ini bahkan ya. Video pertama tadi sudah menghabiskan 1 kopi. Nah video kedua nanti dulu ya. Kopi nanti lagi lah, siang lagi ya nanti. Saya buat video kedua kali ini tuh sebetulnya karena banyak topik yang harus saya bahas, dan ini akhir tahun ya, tanggal 31 Desember tahun 2021. Topik yang mau saya bahas itu tentang tantangan ya, challenge diri. Nah ceritanya ini saya memang sering atau suka menantang diri ya, men-challenge diri. Kalau orang men-challenge orang lain, saya men-challenge diri. Bisakah saya gini? Bisakah kayak gitu? Kalau dulu misalnya, bisakah saya membuat tulisan blog setiap hari? Jadi saya selama katakanlah 1 tahun gitu ya. 1 tahun bisa nggak membuat blog tiap hari? Wah itu luar biasa perjuangannya. Akhirnya diselesaikan, bisa lah ya. Rasanya nggak setiap hari 1 tahun ada yang bocornya, tapi nyaris 1 tahun. Sehingga kalau di tulisan blog saya tuh, saya nggak tahu, mungkin udah ada berapa ribu tulisan di blog ya. Demikian pula saya juga pernah men-challenge di YouTube ini adalah membuat konten setiap hari selama sebulan. Nah sekarang udah lewat. Jadi sekarang saya malah keterusan membuat konten setiap hari di YouTube. Nyaris perfect. Ada beberapa hal yang saya nggak bisa. Misalnya pada satu saat saya harus pergi ke luar kota, sehingga saya tidak punya akses ke komputer untuk membuat videonya dan juga menguploadnya. Jadi itu hal-hal yang memang di luar kendali. Tapi di luar itu saya tetap berusaha membuat video. Nah sekarang jadi contohnya gitu ya. Nah sekarang challenge yang saya hadapi sekarang nih, saya mau share juga, saya mau di sini adalah bagaimana mengumpulkan uang sebesar 25 juta untuk membeli mesin pengering atau dehidrator buatan Pak Rekario. Jadi ceritanya ya ini ya itu nih masih ternyata saya susah ya, struggling. Saya pikir tadinya mudah ya, bukan relatif mudah ya, tapi harusnya bisa dengan cepat saya kumpulkan itu, tapi ternyata susah. Sampai saat ini belum, saya cerita nanti itu ya. Tapi balik lagi, challenge sebelumnya adalah bagaimana memberikan donasi kepada nakes ya, donasi kopi untuk nakes. Ternyata orang suka dan banyak orang yang merespon. Alhamdulillah, saya senang sekali karena jiwa orang-orang itu luar biasa ya, ingin memberikan kepada nakes. Apresiasi kita terhadap tenaga kesehatan nih. Karena kita semua paham ya bahwa kita ini sangat beruntung punya tenaga kesehatan nakes yang sangat committed dengan pekerjaannya menghadapi challenge ya, menghadapi tantangan COVID sekian. Jadi donasi kopi untuk nakes itu cepat, banyak sekali meresponnya. Dan kami juga membuat ini, sekarang kita distribusinya kemana-mana. Nah yang ini yang lagi susah ini adalah bagaimana mengumpulkan dana untuk membelikan mesin dehidrator. Jadi ceritanya begini, ini masih terkait juga dengan kopi ya. Jadi saya lihat usaha teman-teman dalam industri kopi gitu ya. Salah satu dalam hal supply chain atau value chain-nya itu adalah mengeringkan kopi. Jadi kan kopi ditanam, kalau udah ini dipetik gitu ya kan biasanya, terus nanti harus ada proses pengeringan. Nah proses pengeringan itu dijemur. Ini mohon maaf ya, ini dari pemahaman saya dari orang yang sangat awam ya tentang itu. Ya bukan sangat awam ya, tapi dengar dari cerita teman-teman itu harus dikeringkan. Biasanya dijemur gitu ya. Masalah itu adalah kualitas dari kopi ini tergantung dari proses penjemuran tersebut. Nah gimana kalau sekarang musim hujan? Musim hujan, gimana kalau kita mau menjemur kopi? Hujan, susah. Matahari daerah-daerah tertentu beda ya. Sehingga kita sangat bergantung kepada alam dan tidak terkendali gitu ya. Jadi kita mengendalikan di luar dengan alam ya. Yang itu yang pertama. Ya, yang kedua juga karena itu beda-beda, maka parameternya banyak yang berubah. Nah maka kalau ada alat mesin pengering ini sangat membantu sekali. Nah kebetulan Pak Rekario ini guru saya yang dosen sudah pensiun. Pak Rekario sekarang usianya 85 atau 86 ya, 86 tahun, masih semangat, dan beliau dan timnya membuat mesin pengering ya, dehidrator. Dan salah satu tujuan saya adalah ingin membantu rekan-rekan di industri kopi tadi ya, dengan menyediakan alat dehidrator ini pengering. Yang kedua, sebagai salah satu respect saya terhadap guru saya gitu ya Pak Rekario, saya harus mencari cara untuk membeli produk beliau, mendukung usaha beliau ini gitu ya. Yang ketiga, yang senang kopi ya, senang eksperimen.
Nah nantinya kalau sudah ada alat ini, kita bisa membuat eksperimen. Katakanlah jenis kopi seperti ini gitu ya. Kita keringkan dengan metodologi ini, dengan menggunakan profil ini. Misalnya temperaturnya berapa? Saya nggak tahu kalau kopi mengeringkan berapa ya. 40 derajat, 50 derajat, 30 derajat atau berapa ya. Pengeringan itu dengan prosesnya seperti apa. Bahkan mungkin pengeringan dengan kalau dengan alatnya Pak Rekario ini dengan temperatur rendah bisa dikeringkan ya, bisa mempreserve atau menjaga aroma, rasa, bahkan itu ya kualitasnya itu bisa lebih bagus. Dan kita bisa bermain-main dengan specialty kopi. Nah ini bagus untuk teman-teman yang bergerak di industri kopi untuk melihat seperti itu. Industri kopi di Indonesia luar biasa. Saya sangat beruntung ya berada di Indonesia karena industri kopinya luar biasa. Jadi saya sebagai penggemar kopi ya, dan juga sebagai pendukung para usahawan kopi di Indonesia ini, khususnya yang di daerah Bandung dan sekitarnya ini, saya menantang tadi untuk membeli alat pengering ini. Nah, jadi kalau misalnya, itu tadi ya tantangan saya belum berhasil. Saya belum berhasil. Saya baru mendapatkan orang yang ingin, tapi belum menggunakan firm orang yang bersedia ikut committed berapa nilainya dan kemudian itu mau transfer berapa. Nanti bisa kita lewat jalur pribadi ya. Saya bisa kirimkan proposalnya ke Anda. Kemudian nanti saya jelaskan kepada Anda kalau perlu ya. Tujuan saya ini adalah membeli satu mesin untuk prototype ini untuk bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak gitu. Tadi ya alasannya udah jelas tadi ya sebelumnya gitu. Nah ini adalah tantangan yang saya lakukan terhadap diri saya sendiri. Saya punya target ini tanggal 31 Desember. Saya punya target dalam 2 minggu ke depan ya. Pertengahan bulan Januari itu sesudahnya sudah ada bayangan berapa yang committed sehingga saya bisa langsung alhamdulillah kalau bisa dalam seminggu depan ini udah terjadi komitmen yaitu tadi ya total sebanyak 25 juta gitu ya. Sebenarnya nggak banyak sih itu ya, cuma mungkin karena masalahnya bukan banyak atau tidak, orang melihat value-nya atau tidak gitu ya, sesuai dengan value mereka enggak gitu. Kalau tadi nyumbang untuk nakes itu mah 25 juta lewat dengan cepat sekali gitu ya. Saat langsung terkumpul buat ini ya, bisa dilihat di blog saya bagaimana kami mendistribusikannya ke rumah sakit, nakes pada senang terima kopi. Jadi value-nya udah jelas, maka dengan mudah terkumpul dana. Nah ini mungkin orang karena tidak berada di industri kopi atau bukan penyuka kopi mungkin agak susah ya untuk mengapresiasi ini. Dan siapa yang mengelola ini? Nah terpaksa saya harus menjual nama saya sebagai bemper yang untuk memastikan bahwa kalau orang nyumbang untuk beli alat kopi ini, terjadi alat kopi ini bukan saya gunakan untuk makan bakso atau beli baju atau apa ya. Beli baju mah kayak saya kayaknya kayak seperti Mark Zuckerberg ya, bajunya itu lagi ya, di videonya itu lagi ini bukan masalah di saya. Itu malah menghilangkan satu ini ya, satu pemikiran, nggak perlu mikir itu ya. Jadi ini adalah challenge yang saya sedang hadapi saat ini, yang mana ini merupakan sebuah latihan terhadap diri sendiri. Saya sering men-challenge seperti itu ya. Nah ini sekarang saya lagi ketanggor, maka saya akan mencari cara lain. Dan video ini juga untuk menjelaskan kepada ini ya yang pemirsa sekalian, untuk menjelaskan bagaimana pola hidup saya ya. Salah satunya adalah sering men-challenge diri sendiri, kalau sudah gini kita naik terus ya, sehingga mendapatkan mastery ya, kemampuan yang luar biasa yang seperti maestro ya untuk melakukan itu. Nah ini sekarang saya lagi mencoba untuk menjelaskan ke banyak orang tentang kenapa pentingnya ini, kenapa mari ikut berkontribusi. Sebenarnya target saya sih tidak hanya satu mesin ya, pengennya ada 10 mesin. Kalau 10 mesin berarti harus tersedia 250 juta. Nilai yang tidak terlalu fantastis sebetulnya. Mengingat sebagai contoh nih, saya ngelihat kemarin tuh ada bisnis bodong ya, sampai terkumpul 1,2 triliun ya. Itu kalau dibeliin bakso berapa lapangan bola? Dia mah bakso wae ya gitu. Bukan maksud saya mereka melihat value-nya, yang tertipu pun melihat value itu ya, jadi dia mau naruh duit itu. Yang saya belum bisa menjual itu adalah value-nya ya, kenapa orang pantas untuk ikut melakukan donasi ini. Kalau value tadi mungkin investasi dapat uang balik, kalau ini tidak ya, karena duitnya itu ya jadi mesin yang bisa digunakan oleh komunitas rame-rame ya, atau pengusaha lokal untuk rame-rame. Ini yang masih ini ya, dibutuhkan. Saya usaha di tempat saya mungkin saya kurang kreatif, idenya kurang bagus, teknik penjual idenya kurang bagus, atau teknik menjelaskan value kepada orang ini bagus. Ya worst case saya harus invest sendiri. Tapi itu kan nanti ya, itu menunjukkan bahwa saya gagal. Berarti ada uang sekolahnya mahal.
25 juta uang sekolah saya itu. Ya semoga uang sekolahnya ini bisa ditanggung oleh banyak pihak ya. Ya jadi kalau Anda ingin berkomitmen ya ikut dalam bagian saya memecahkan masalah ya ikut nyumbang itu. Tapi ini bukan paksaan, bukan ini ya. Enggak ini hanya sebagai cerita, sebagai bagaimana how I deal with this kind of things. Nanti setelah ini saya ada program-program lagi, udah ada 2 program lagi yang seperti itu juga ya, sifatnya sosial ya. Nanti ada melatih ibu-ibu menulis ya, itu nanti membuat buku ya. Nanti itu next setelah itu ya. Itu nanti saya bereskan ini dulu ya. Sambil tetap menjalankan program donasi kopi untuk nakes yang mungkin masuk batch kedua ya, awal Januari itu ya. Demikianlah, semoga Anda tertantang challenge dan Anda akan membuat challenge Anda sendiri lagi ya. Semoga tahun depan kita menjadi lebih baik lagi, lebih hebat lagi. Tentu saja semoga kita semuanya sehat ya dan terlepas dari ancaman penyakit COVID yang mulai bervariasi ini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.